Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Nur Syifa dan rekan saya. Dan saya Zahratul Mahfuzah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai geostrategi Indonesia. Simak penjelasan kami ya. Inti pembahasan kami pada video kali ini yang pertama mengenai pengertian geostrategi, yang kedua konsepsi geostrategi Indonesia, yang ketiga perkembangan konsep geostrategi Indonesia, yang keempat mengenai tujuan geostrategi Indonesia, yang kelima ketahanan nasional, yang keenam mengenai konsepsi ketahanan nasional, yang ketujuh ketahanan nasional di Indonesia, dan terakhir yang kedelapan aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian geostrategi. Nah, jadi nih, geostrategi diartikan sebagai suatu metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan. Bisa melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan tentunya lebih bermartabat. Geostrategi ini berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang berarti usaha dalam menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Adapun geostrategi secara umum berarti suatu arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara dan memiliki karakteristik agresif, ofensif yaitu sikap siaga, dan outward looking yang berarti cara pengatasan persoalan internal ke arah yang lebih baik, serta menggabungkan pertimbangan strategi yaitu peran militer dan geopolitik. Lanjut pada pembahasan yang kedua mengenai konsepsi geostrategi Indonesia. Hal ini dengan konsep pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah luar Indonesia atau ekspansi, akan tetapi didasarkan pada kondisi metode, cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjuk untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia, sehingga untuk mewujudkan dirumuskan suatu bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Lanjut, materi yang ketiga mengenai perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Terdapat beberapa tahapan pembentukan geostrategi Indonesia dari awal hingga sekarang. Pada tahapan pertama, yaitu pada awalnya geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1962. Dan konsep yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan, strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Dengan makna geostrategi pada saat itu untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Lanjut pada tahapan yang kedua yaitu pada tahun 1965 di mana Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep yang telah maju dengan rumusan bahwa geostrategi Indonesia harus berupa konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik itu internal maupun eksternal. Gagasan ini terlihat lebih progresif, walaupun tetap terlihat sebagai konsep awal dalam pembangunan kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan pengganggu bahaya. Pada tahapan yang ketiga yaitu sejak tahun 1972, di mana Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Sehingga pada era ini, geostrategi dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga identitas, kelangsungan, serta integritas nasional. Dan tahapan yang keempat yaitu tahapan terakhir, terhitung mulai tahun 1974 sampai sekarang, di mana geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Lalu tujuan dari geostrategi Indonesia. Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk pertama,
menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Lalu yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam A. menegakkan hukum dan ketertiban, B. terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, C. terselenggaranya pertahanan dan keamanan, D. terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan E. tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki ketahanan nasional. Dalam hubungan ini, cara mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional setiap negara berbeda-beda, sesuai dengan falsafah, budaya, dan pengalaman sejarahnya masing-masing. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional di atas dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Hal inilah yang menurut Notonegoro disebut sebagai kuasa materialis Pancasila. Kemudian, dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia. Dan secara formal yudiris, Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, Pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus sebagai landasan ideologis ketahanan nasional Indonesia. Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasarnya, maka ketahanan nasional adalah pertama integratif, yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga menciptakan kewibawaan, dan yang keempat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Lalu yang ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan. Lalu, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu pertama dipengaruhi oleh aspek ideologi, yang kedua dipengaruhi oleh aspek politik, lalu yang ketiga dipengaruhi oleh ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat dipengaruhi oleh ketahanan pada aspek sosial budaya, yang kelima dipengaruhi oleh ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan, dan yang keenam dipengaruhi oleh keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Lalu ketahanan nasional di Indonesia, kenyataan geografis yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudah proklamasi 1945 memberikan aspirasi kepada bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Ketangguhan dan keuletan dari sumber daya manusia bangsa Indonesia, sumber daya alam yang ada, serta kondisi alamiah membentuk ketahanan nasional.
Di tempat awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Jelen, dan sebagainya. Oleh karena itu, berkaitan dengan kondisi ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa dan negara Indonesia.